Udah kayak nyeret kakinya kamu, dan ditambah lagi ada suara kuntilanak di atas itu yang lagi sedang ketawa-ketawa di atas. Sebenarnya kuntilanak yang ketawa-ketawa di atas atap itu adalah peliharaan kakek saya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Baik, saya akan menceritakan sebuah kisah. Ini kisahnya datangnya dari Dewi. Ini kisahnya itu dia tinggal di kosan yang angker. Mana ceritanya? Let's go. Jadi ceritanya si Dewi ini dapat kerja di toko di kota orang lah. Itu bukan desa, bukan tempat tinggal dia sebenarnya. Di tempat kerja itu ada wanita yang melamar. Itu namanya Intan. Di sini semua namanya itu saya ganti semua karena pihak yang punya cerita nggak ingin namanya disebut. Ya jadi udah ganti aja lah. Nggak tahu ya, saya nggak tahu kenapa ingin diganti sama dia. Jadi si Intan ini dari sebuah desa datang ke toko itu dan melamar kerja, dan dia belum dapat tempat tinggal. Jadi si Intan ngajaklah si Dewi untuk ngekos bareng. Itu pada saat itu si Dewi oke-oke aja nih, karena kenapa? Di kosan yang dia tinggali sekarang itu banyak tikusnya. Jangankan baju, barang-barang digigit sama tikus, kakinya si Dewi aja digigit sama tikus. Makanya si Dewi memutuskan untuk ingin pindah kosan. Jadi mereka, si Intan sama si Dewi ini nyarilah kosan. Terus ada nih yang nawarin yang namanya Sinta. Ini temennya si Intan. Dewi sama si Intan ngeceklah kosan yang ditunjukkan sama si Sinta itu. Awal masuk kosan itu, apa yang dirasain sama si Dewi itu emang udah aneh, bener-bener aneh. Kosan tersebut ada 8 kamar dan 4 kamar itu saling berhadapan. Jadi itu hanya petak-petakan. Jadi di kamar itu kita makan di situ, tidur di situ, pokoknya semuanya serba di situ di dalam kamar itu. Jadi itu kamarnya nggak luas. Kenapa si Dewi sama si Intan jadi ngambil kosan itu? Dikarenakan murah, harganya itu 300.000 per bulan. Karena murah itu mereka nggak jadi ngambil. Di kosan itu kamar mandinya hanya 1, kamar mandi 1, toilet juga 1, yaitu di belakang. Jadi kalau kita mau ke kosan, kalau mau ke kamar mandi atau toilet itu harus ke belakang dulu, harus melewati 8 kamar ke sana, ke belakang. Jadi kosan yang kosong itu ada di depan, yang mau dipakai sama si Intan sama si Dewi. Lebih ngerinya lagi, di kosan itu walaupun udah siang kita harus nyalain lampu karena gelap. Celakanya si Dewi ini orangnya takut kegelapan. Dia punya temen nih si Intan, mereka berdua ngekosan, jadi dia nggak terlalu takut. Suatu ketika si Intan ini dapat masalah keluarga, jadi itu memaksa dia untuk pulang. Jadi pamitlah dia sama si Dewi. Wih, saya mau pulang ya, saya kayaknya nggak bakalan kerja lagi atau tinggal di sini lagi. Si Dewi memutuskan untuk nggak usah pindah, di situ aja bertahan gitu, karena dia mager ngangkat ini barang. Pada suatu ketika setiap pulang kerja, dia itu kerjanya dia ya kan, dia harus nyalain saklar lampu. Dan dia ada nih satu kebiasaan yang unik juga sama dia nggak suka makan nasi yang dingin. Jadi dia itu kalau pulang kerja dia makan, dan makannya itu nasi panas, dia nggak suka nasi dingin. Jadi kalau dia mau berangkat kerja, dia harus nyalain lampu dan cokin ini rice cooker. Jadi si Dewi ini pulang kerjanya tuh jam 10 malam. Setiap dia pulang, dia itu harus makan, karena dia itu kerja di sebuah toko, dan toko itu tidak menyediakan makan malam gitu. Jadi kalau dia pulang itu harus makan. Setiap dia pulang kerja, dia itu lihat kosannya, lampunya itu mati dan cokan rice cookernya itu dicabut.
lihat hal itu, dia sebenarnya awalnya berpikir mungkin dia lupa ngecok rice cookernya, mungkin dia lupa nyalain lampunya. Ada satu kejadian yang Dewi itu percaya bahwa kosan itu ada penunggunya. Jadi pada saat itu si Dewi ini mau ke toilet itu jam 3 malam. Bangunlah dia ke toilet. Selama dia tinggal di kosan itu, dia tuh gak pernah bangun jam segitu. Mau buang air tuh gak pernah. Si Nia ternyata dengar si Dewi bangun dan dia pergi ke kamar mandi. Si Nia ini dekat kamar mandi sama WC. Kenapa si Nia tahu kalau itu Dewi? Karena suara langkah kakinya itu dari ujung. Jadi dia mikir, Nia kali ini, Dewi kali ini. Makanya pada saat pagi, si Nia manggil si Dewi, "Wi, saya mau tanya sama kamu." Gitu kan Nia. "Iya, kenapa? Kamu bangun tadi malam?" Dewi jawab, "Iya, saya bangun jam 3 pagi. Emang kenapa?" "Kamu jangan bangun jam segitu di sini. Bahaya. Di kosan ini itu ada penunggunya. Dan penunggunya itu peliharaan bapak kos ini. Kamu keluar udah kayak nyeret kakinya kamu. Dan ditambah lagi ada suara kuntilanak di atas itu yang lagi sedang ketawa-ketawa di atas ini sendirinya 12 loh. Di atas atap lagi ketawa-ketawa. Lagi ketawa-ketawa." Sini yang ngomong gitu, jangan-jangan yang ganggu dia selama ini itu yang jaga di kosan ini. Dia cerita sama Nia, "Saya punya kejadian itu pada saat saya sering pulang kerja, lampu yang saya sering nyalain itu tiba-tiba mati dan cokan rice cooker itu kecabut." Terus ini yang ngomong, "Kalau hal-hal yang seperti itu udah biasa di sini. Jadi kamu jangan heran." Dia si Dewinya yang cerita, "Ya kok kamu ceritain sama saya jadi takut." Gitu, jadi takut tidur sendiri. Enggak kenapa-napa, kalau kamu tuh jangan bangun jam segitu. Sini yang ngejelasin, dia tuh nggak ganggu. Tapi saya mohon sama kamu, jangan bangun jam segitu. Tidur seperti biasanya aja. Sebenarnya kuntilanak yang ketawa-ketawa di atas atap itu, sebenarnya saya nggak terlalu takut. Itu karena itu adalah peliharaan kakek saya yang datang. Cuman saya tuh lebih ketakutnya kamu, dan sampai kamu diganggu sama dia gitu. Sini ngejelasin. Makanya saya agak khawatir kamu keluar jam segitu ya. Sejak hal itu, si Dewi ingin membuktikan bahwa yang dia rasain itu bener apa enggak. Jadi si Dewi naruh tangannya dia dekat saklar itu. Maksudnya itu kayak penanda dia, pengingat dia gitu. Naruh lama-lama tangannya dia di dekat saklar. Kalau dia itu ingat, ini saya udah habis nyalain lampu dan rice cooker itu dicok. Pas pulang kerja, dia dari kerja ini udah nggak fokus. Dia ingat terus nih, saya nyalain lampu, saya cokin ini rice cooker. Itu aja yang dipikirannya dia pada saat kerja. Pas pulang kerja, ternyata lampunya mati dan rice cookernya tuh kejabut. Di situ makin merinding dia. Wah, ini nggak beres kosan ini. Dan dia itu nggak ingin pindah karena itu, meskipun itu kosan horor, tetap aja dia nggak ingin pindah. Karena kenapa? Mager. Ini jam 12 malam cerita kayak gini. Wow. Oke, sekian dulu ceritanya si Dewi. Semoga terhibur dan jangan lupa subscribe. Itu adalah motivasi saya untuk membuat video. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.